Raja Abadi Bab 201-205. Zhang Han menemani Meng Meng ke Gunung New Moon sepanjang sore. Putri kecil itu bersenang-senang. Ia bermain-main sepanjang waktu, keringat tak henti-hentinya membasahi dahinya. Meng Meng, saatnya kembali. Zhang Han memeriksa waktu. Sudah hampir pukul 5, jadi ia pergi ke area peternakan untuk mengambil 4 ekor ayam, beberapa kentang, dan beberapa bahan lainnya. Setelah itu, ia kembali ke Meng Meng sambil tersenyum. Oh, baiklah kalau begitu, hei besar, hei kecil, juga Dajin dan Jin kecil. Sampai jumpa. Meng Meng akan kembali bermain denganmu lain kali. Meng Meng mengulurkan tangan kecilnya dan melambaikan tangan. Oh. Dahei menunjukkan ekspresi enggan sambil melambaikan kedua telapak tangannya yang besar, tapi kenapa matanya malah tertuju ke area peternakan? Dia pasti sudah lapar. Si Hei kecil menjulurkan lidahnya yang besar dan melompat-lompat kegirangan sambil mengikuti di belakang Meng Meng. Dahei dan Little Hei mengantar Zhang Han dan Meng Meng menuruni gunung dan berdiri di tepi hutan, mengawasi mereka saat mereka masuk ke dalam mobil dan sepanjang perjalanan hingga kendaraan itu menghilang dari pandangan. Bagi mereka saat yang paling membahagiakan adalah saat kedatangan sang guru dan tuan kecil. Oh. Mata Dahei melotot sekilas sambil menjilati bibirnya, memberi isyarat kepada Little Hei untuk pergi menangkap makanan. Hei kecil berlari kembali sambil berteriak kencang. Dahei berteriak ke punggungnya 2 kali sambil berkata, "Mengapa kamu berlari begitu cepat?" Setelah menelepon 2 kali, Dahei pun bergegas menyusul, siap menikmati makan malam mewah mereka. Bagi manusia, makan daging setiap hari pasti sedikit berminyak, tetapi Dahei dan Hei kecil tidak berpikir demikian. Karena jumlah ternak di gunung bertambah, keduanya benar-benar mengabaikan urusan makan. Mereka menikmati babi panggang di satu hari dan domba panggang di hari berikutnya. Dahei bahkan lupa rasa buah yang telah dimakannya selama bertahun-tahun. Setelah Zhang Han dan Meng Meng kembali ke restoran, Zhao Feng berdiri menyambut mereka. Ia telah menjelajahi momen WeChat Liang Mengkis sepanjang sore. Bos, ketiga pria itu hanya bertanya tentang situasinya. Sepertinya mereka ingin harta karun itu kembali. Namun, mereka gagal kali ini, jadi mereka mungkin akan mengirim seseorang yang lebih kuat lain kali. Saya sudah menelepon instruktur Liu sebelumnya dan dia bilang orang-orang yang datang seharusnya adalah anggota senior Biro Keamanan Hong Kong. Zhao Feng menjelaskan situasinya dengan jelas dan ringkas. Zhang Han sama sekali tidak peduli. Ia menyerahkan tasnya kepada Zhao Feng dan berkata, ada 4 ekor ayam di dalamnya. Pergi ke restoran sebelah dan suruh mereka membersihkannya. Ada sedikit getaran di sudut mulut Zhao Feng saat dia mengambil tas dan pergi ke restoran sebelah, lalu dia berbisik. Sepertinya tidak perlu menceritakan hal-hal kecil seperti itu kepada Tuan di masa mendatang. Dia sama sekali tidak peduli. Dia benar-benar tidak peduli. Di restoran, Zhang Han memegang Meng Meng dan berjalan ke tepi sofa, lalu dia meletakkan Meng Meng di atasnya dan berkata, "Meng Meng, tetaplah di sini dan bermainlah sebentar sementara ayah memasak makan malam." Tentu, Meng Meng ingin menonton kartun. Memem. Zhang Han tersenyum dan menyentuh kepala kecil Meng Meng, lalu berjalan ke tepi meja teh, mengambil remote control, dan menyalakan TV. Saluran anak-anak menayangkan Bunny Bears yang populer, jadi Meng Meng menontonnya dengan senang hati. Zhang Han pergi ke dapur, mengeluarkan pengukus untuk mengukus nasi terlebih dahulu, lalu mengambil kentang, kacang, terong, mentimun, dan bahan-bahan lainnya. 10 menit kemudian, Zhao Feng kembali dengan 4 ayam yang telah dibersihkan dengan cepat. Zhang Han mengambil ke-4 ayam tersebut, lalu mengambil pisau dan memotongnya menjadi potongan-potongan berukuran sedang, setelah dengan hati-hati memilih semua sayap ayam. Dengan menggunakan 8 sayap dari ke-4 ayam tersebut, ia bisa membuat hidangan klasik lainnya, sayap ayam kola. Setelah memotong ayam menjadi beberapa bagian, Zhang Han mengambil wajan besar, menaruhnya di atas kompor, menyalakan api, menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan, dan memasukkan semua potongan ayam ke dalamnya. Berat ke-4 ayam dan panci itu sekitar 40 kg, jadi rata-rata orang tidak akan sanggup menahannya. Namun, bagi Zhang Han, panci itu ringan. Ia terus-menerus mengaduk masakan. Kemudian, ia menambahkan bumbu dan air untuk merebus potongan ayam. Ketika banyak makanan dimasak sekaligus, hidangan tersebut biasanya disebut hidangan panci besar. Secara relatif, hampir 90% hidangan panci besar tidak selezat hidangan tumisan kecil.
Ini adalah soal kemampuan si juru masak. Sebenarnya, beberapa hidangan panci besar juga sangat lezat. Keempat ayam yang diolah mirip dengan hidangan panci besar, tetapi setiap kali dimasak, rasanya paling lezat, bukan hanya karena bahan-bahannya yang berkualitas baik, tetapi juga karena Zhang Han dapat mengolahnya dengan mudah. Hampir pukul 17.30 ketika ia mulai merebus ayam. Beberapa tamu mulai berdatangan. Hanya dalam 5 menit, 3 meja putih sudah penuh. Burung yang bangun pagi akan mendapat cacing. Kalimat ini sangat masuk akal. Semua orang tahu kalau datang setengah jam lebih awal, bisa jadi salah satu yang makan pertama. Kalau datang agak siang, harus antre panjang. 10 menit kemudian, ada 7 atau 8 orang yang duduk di depan restoran, salah satunya adalah Lin Sue yang datang saat makan siang. Makan siang itu sungguh pengalaman yang luar biasa baginya. Di Hong Kong, selain restoran-restoran mewah yang terkenal itu, Lin Sue juga pernah mencicipi restoran-restoran kecil dan bahkan beberapa jajanan kaki lima yang benar-benar lezat, tetapi tak satu pun yang bisa menandingi pengalamannya di sini. Rasanya sungguh tak terlukiskan baginya. Saat ia asyik mencuci piring dengan sepenuh hati, rasanya seperti ia telah pergi ke tempat yang berbeda dan waktu berlalu begitu saja tanpa ia sadari. Ketika ia pergi siang hari, ia berencana untuk kembali malam harinya. Ia bahkan datang lebih awal, tetapi ia tidak menyangka akan melihat antrean sepagi ini. Beberapa menit kemudian, Porsche Cayenne yang jarang terlihat diparkir di tempat di depan pintu. Keluarga Wang Jiawen telah kembali. Sesuai jadwal normal, mereka seharusnya mengunjungi kakek Wang Yihan selama 3 hari, tetapi setelah ulang tahun kakek itu, Wang Yihan mengeluh bahwa makanannya tidak enak dan mengatakan ia tidak nafsu makan. Ia ingin kembali ke Hong Kong untuk bermain dengan Meng Meng dan makan makanan lezat. Awalnya Suyu tidak setuju, tetapi setelah Wang Yihan menjatuhkan dirinya ke tanah dan menangis, Suyu setuju sambil sedikit marah dan geli. Mereka baru saja tiba di rumah Wang Qiang hari ini. Sebelum bokong mereka sempat menyentuh permukaan kursi yang hangat, Wang Yihan sudah mulai membujuk mereka untuk datang, jadi mereka tiba jauh lebih awal dari biasanya. Meng Meng, Meng Meng, Meng Meng. Aku datang untuk bermain denganmu. Setelah keluar dari mobil, Wang Yihan berlari ke restoran. Saat berlari, wajahnya yang gemuk bergetar dan tampak sangat cantik. Setelah dia memasuki restoran, Wang Yihan berteriak, Meng Meng, Meng Meng, aku di sini. Oh. Meng Meng berdiri dari sofa dan ia bahkan lupa akan kartun itu. Ia menatap suara itu dan, setelah melihat Wang Yihan, mata Meng Meng berbinar, Hai, Yihan, kau sudah kembali. Aku di sini. Cepat ke sini. Hei, 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 aku datang. Wang Yihan menyeringai beberapa kali. Ia segera berlari ke tepi sofa. Dengan kedua kakinya yang pendek, ia melompat dan duduk di samping Meng Meng. Ia menatap Meng Meng dan menyeringai, Meng Meng, aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Mata Meng Meng yang besar dan bersinar terus berbinar, menunjukkan kegembiraannya. Aku juga merindukan makanan lezat di sini. Makanan buatan ayahmu sangat lezat, kata Wang Yihan malu-malu, menatap Zhang Han dengan kagum. Melihat kekaguman di matanya, Meng Meng dipenuhi rasa bangga. Ia terkikik dan berkata, papaku memang yang terbaik. Papaku sedang memasak, ayam sekarang. Enak sekali. Bagus, aku suka daging, hei, hei. Wang Yihan menunjukkan kebahagiaan di senyumnya. Bagi anak-anak, makan makanan lezat adalah kebahagiaan. Meng Meng tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berdiri di sofa, menatap Zhang Han, dan berkata dengan suara lembut, Pak, aku ingin Yihan makan ham itu. Setelah mengatakan itu, Meng Meng menatap Wang Yihan dan berkata, ham buatan ayahku sangat lezat. Setelah mendengar itu, Zhang Han terkekeh dan mengeluarkan sosis merah, lalu memotongnya menjadi 2 bagian dan berjalan ke arah mereka dengan masing-masing satu di tangan. Awalnya, Zhang Han ingin memberikan masing-masing satu kepada Meng Meng dan Wang Yihan, tetapi Meng Meng mengulurkan kedua telapak tangannya yang kecil dan mengeluh, berikan padaku, berikan padaku. Maka Zhang Han menyerahkan kedua potong sosis merah itu kepada Meng Meng. Meng Meng memegangnya. Sambil menatap mata Wang Yihan yang penuh harap, ia memberikan satu potong dan berkata dengan murah hati, Yihan, aku akan memberimu satu agar kau bisa mencobanya. Terima kasih, Meng Meng, kamu baik sekali. Setelah Wang Yihan mengambilnya, matanya berbinar. Meng Meng bagaikan malaikat kecil baginya. Sambil berbicara,
dia mencondongkan kepalanya ke arah Meng Meng dan ingin mencium wajah kecil Meng Meng. Meng Meng mengedipkan matanya yang besar dan sepertinya dia tidak akan menolak. Namun, Zhang Han sedikit terkejut, dan langsung mengulurkan telapak tangannya, membuat Wang Yihan mencium punggung tangannya. Aha! Wang Yihan membeku dan menatap Zhang Han dengan tatapan bingung. Zhang Han melirik Wang Yihan dan berbisik sambil tersenyum. Tidak apa-apa jika kalian saling menyukai, tapi jangan berciuman. Kemudian Zhang Han menatap Meng Meng dan berkata, Meng Meng, apakah kamu lupa apa yang dikatakan ayah kepadamu? Wang Yihan, seorang gadis kecil, ingin sekali mencium wajah Meng Meng. Zhang Han ragu sejenak, tetapi setelah mempertimbangkannya, ia merasa ingin menghentikan perilaku seperti ini. Anak-anak berusia 3 atau 4 tahun saling berciuman untuk mengungkapkan rasa sayang. Mencium satu sama lain adalah hal yang wajar. Namun, Zhang Han berpendapat bahwa pendidikan pencegahan seperti ini harus dimulai sejak usia dini. Pertama, ia takut akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kedua, Zhang Han tidak suka orang lain mencium Meng Meng. Jadi, pada akhirnya, Zhang Han menangkisnya dengan tangannya. Mendengar kata-kata itu, mata Meng Meng berbinar dan ia mulai berpikir. Ia membunyikan klakson dan berkata, "Yah, bukankah papa bilang begitu? Aku tidak bisa membiarkan laki-laki menciumku, tapi Yihan kan perempuan." Setelah mendengar kata-kata Meng Meng, Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika Wang Yihan melihat ekspresi tegas Zhang Han, dia cemberut dan merasa sedikit kesal. Untungnya, Meng Meng langsung berkata, "Yah, Yihan itu teman baikku. Bolehkah aku memeluknya?" "Tentu." Zhang Han tersenyum. Yihan, ayo berpelukan." Meng Meng mencondongkan tubuh ke arah Yihan dengan sangat hangat dan memeluknya. Wang Yihan merasa puas dan tersenyum lagi. "Baiklah Meng Meng, bersenang-senanglah dengan Yihan. Ayah akan membuatkanmu sayap ayam kola nanti," kata Zhang Han sambil tersenyum. Bab 202 Sayap Ayam Kola. Wow! Sayap ayam kola. Aku suka sekali. Mata Wang Yihan berbinar-binar saat ia menatap Zhang Han dengan penuh semangat. Mulut Zhang Han sedikit bergetar dan dia berkata tanpa daya, "Kalau begitu makanlah sedikit lagi nanti." Di saat yang sama, ia berbisik dalam hati bahwa ia akan membawa lebih banyak ayam jika tahu si kecil pecinta makanan ini akan datang. 8 sayap ayam, rasanya tidak akan cukup. "Yihan, cobain hamnya." Melihat Wang Yihan belum makan, Meng Meng mendesaknya. Si kecil senang mendengar pujian orang lain setelah mencicipi makanannya. Di bawah tatapan mata Meng Meng yang berbinar, Wang Yihan dengan cepat menggigitnya. Setelah itu, rasa yang kuat membuat mata Wang Yihan melebar. "Wow! Enak sekali," puji Wang Yihan dengan suara samar. Setelah mendengar pujian itu, Meng Meng sangat puas dan matanya berubah tersenyum. Saat itu, Wang Jiawen dan beberapa orang lainnya masuk, tangannya menenteng 2 kantong besar berisi buah-buahan berkualitas tinggi. Di sampingnya, Su Yu juga menenteng 2 kantong besar berisi berbagai macam mainan. "Halo, Tuan Zhang," kata Wang Jiawen sambil tersenyum hangat. "Masakan Tuan Zhang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Setelah kami pulang, restoran dan masakan rumahan lainnya agak hambar." Gadis kecil itu tak sabar untuk kembali ke sini setelah ulang tahun kakeknya. "Maaf merepotkan Anda." "Sama-sama datang ke sini," jawab Zhang Han sambil terkekeh. Zhao Feng, yang duduk di samping, segera bangkit dan bergegas setelah melihat ini. Ia mengambil buah dan mainan, lalu bertanya kepada Meng Meng, "Meng Meng, kamu mau buah?" "Baiklah." Meng Meng memikirkannya sejenak, lalu berkata dengan suara lembutnya, "Baiklah, aku akan pesan jeruk kecil, salah satu yang kecil dan manis." "Jeruk gula." Zhao Feng melihat ke dalam kantong buah beberapa kali dan menemukan beberapa jeruk kecil. Ia membuka kantong itu dan mengambil beberapa untuk kedua jeruk kecil itu. "Sudah hampir waktunya makan malam. Kalian berdua harus mengurangi makan buah," Zhang Han memperingatkan. Anak-anak biasanya makan lebih sedikit dan mereka sudah makan sepotong sosis merah. Setelah makan buah, mereka akan hampir kenyang. "Aku tahu, aku akan makan 2, satu saja," kata Meng Meng sambil cemberut. "Aku tidak mau makan buah. Aku mau sosis lagi." "Paman, aku mau satu lagi," kata Wang Yihan. Ia merasa nyaman, jadi ia menatap Zhang Han sambil berbicara. Ini membuat wajah Wang Jiawen sedikit malu.
Mereka baru datang 2 kali, bagaimana mungkin putrinya sudah meminta makanan dari tuan rumah? Apa dia lupa apa yang kukatakan padanya di rumah? Maka Wang Jiawen menatap putrinya dengan bermartabat dan berkata, Yihan, kita makan malam sebentar lagi. Kamu tidak bisa makan lagi untuk saat ini. Baiklah, kalau begitu aku akan makan buah. Wang Yihan mendengus kesal dan memutar bola matanya ke arah ayahnya. Setelah itu, ia makan jeruk bersama Meng Meng. Rasanya masuk akal kalau Wang Yihan adalah gadis kecil yang gemuk. Dia sebenarnya pecinta kuliner. Melihat 2 anak kecil itu berkicau dan bermain, Zhang Han tersenyum dan berjalan kembali ke dapur. Sementara Wang Jiawen agak tertegun, Wang Qiang dan Wu Liying sudah duduk di meja. Wang Yihan sedang bermain dengan Meng Meng di sofa. Mereka tidak tahu harus duduk atau keluar untuk mengantre. Untungnya, Zhao Feng, yang berdiri di samping, lebih berpengalaman. Setelah melihat wajah malu mereka, Zhao Feng melirik Zhang Han. Ia merasa bahwa bagi orang tua teman baik Meng Meng, tidak perlu keluar dan mengantre seperti orang biasa. Jadi, ia tersenyum kepada mereka dan berkata, duduklah di sofa sebentar. Oke. Wang Jiawen menghela napas lega, lalu tersenyum dan menjawab sambil menarik tangan Su Yu dan duduk di sisi sofa di sebelah Wang Yihan. Sebagai presiden sebuah perusahaan, Wang Jiawen memang sangat cerdas. Setelah hanya 2 kali mengunjungi restoran itu, ia menyadari bahwa pemilik restoran itu tidak suka berkomunikasi dengan orang lain. Lebih tepatnya, ia mungkin tidak suka berbicara omong kosong dengan orang asing. Ia tidak antusias dan tidak terlihat seperti orang yang akrab dengan Anda pada beberapa pertemuan pertama. Orang seperti ini memang tidak mudah untuk diajak bergaul, tetapi setelah berteman dengannya, sikapnya akan sangat berubah. Inilah yang dilihat Wang Jiawen dalam waktu singkat. Ia ingin bangun dan pergi ke dapur untuk berbicara dengan Zhang Han sebentar, tetapi merasa agak mendadak, jadi ia memutuskan untuk berbicara dengan putri kecil itu dan melihat bagaimana perkembangannya. Yihan, kamu sudah makan 3 jeruk. Kamu tidak bisa makan lagi. Wang Jiawen memotongnya dengan tepat, memegang tangan Wang Yihan yang sedang meraih jeruk lagi. Ia melirik Meng Meng dan berkata sambil tersenyum, lihat Meng Meng. Dia sangat cantik, seperti putri dari dongeng. Yihan, kamu agak gemuk sekarang. Kamu tidak boleh makan terlalu banyak. Kamu tidak akan cantik kalau gemuk. Hah. Mata Wang Yihan melebar. Dia tidak suka kalau orang-orang bilang dia gemuk. Yihan itu. Dia tidak gemuk. Dia cantik dan imut. Aku suka dia, kata Meng Meng, matanya yang besar dan cerah berseri-seri. Setelah dipuji oleh orang tua sahabatnya, si kecil sangat senang. Aku kurus. Wang Yihan menepuk kaki Wang Jiawen. Haha, oke, kamu langsing. Wang Jiawen tersenyum dan menyentuh kepala putrinya. Ia menatap Meng Meng dan berkata, Meng Meng, bahasa Mandarinmu sangat standar, bukankah kamu penutur asli? Meng Meng selalu berbicara bahasa Mandarin standar, yang diajarkan Xi Yan sejak kecil. Untuk bahasa Kanton, si kecil pada dasarnya bisa memahaminya, tetapi hanya tahu beberapa kata Kanton yang sering didengarnya. Namun, Zhang Han, setelah makan di restoran barat spesial itu, fasih berbicara bahasa Kanton. Meng Meng sedikit tertegun. Lalu ia membunyikan klakson, mengulurkan telapak tangannya, menunjuk rambut dan matanya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, saya orang Tionghoa. Rambut saya hitam, dan mata saya juga hitam. Jadi, saya orang Tionghoa. Lalu di mana kamu lahir di Meng Meng? Su Yu bertanya sambil tertawa. Suaranya sangat lembut, membuat orang merasa ia berasal dari keluarga terpelajar. Padahal, bukan. Ayahnya juga seorang pengusaha. Ketika menikah, ia membawa mahar sebesar 50 juta yuan, yang menjadi titik awal yang baik bagi Wang Jiawen. Mendengar pertanyaan itu, bibir mungil Meng Meng melengkung saat ia berkata, aku lahir di San Diego dan baru kembali beberapa hari yang lalu. Aku datang untuk menjenguk papaku. San Diego. Wang Jiawen agak terkejut. Sepertinya Tuan Zhang dan keluarganya punya cerita. Dia mengenal San Diego dengan sangat baik dan telah ke sana 2 kali. San Diego adalah kota yang sangat indah. Terletak di pesisir Pasifik dan merupakan bagian dari California di Amerika Utara. Kota ini terkenal dengan iklimnya yang hangat dan pantai-pantainya yang indah. Meskipun tidak setenar New York dan Washington di dunia, kota ini populer di kalangan orang kaya dari Amerika Utara dan negara-negara lain.
Ah, Meng Meng lahir di Amerika Utara. Bahasa Inggrismu pasti sangat bagus. Mata Suyu berbinar dan dia semakin terkesan dengan Meng Meng. Sebagai orang tua, ia ingin putrinya memiliki teman-teman yang berpendidikan dan bukan teman-teman yang nakal. Tidak apa-apa, kata Meng Meng sambil terkekeh. Yihan, bagaimana kalau kamu dan Meng Meng bicara beberapa patah kata dalam bahasa Inggris agar teman baikmu bisa menilai pengucapanmu, kata Suyu sambil tertawa. Tentu. Wang Yihan juga tidak malu sama sekali. Ia menatap Meng Meng dengan penuh semangat dan berkata, halo. Jadi, kedua anak kecil itu mengobrol dalam bahasa Inggris. Namun, di awal sapaan, Wang Yihan masih bisa mengatasinya. Namun, saat mereka terus mengobrol, Yihan tertegun oleh bahasa Inggris Meng Meng yang masih belum matang namun jelas. Cukup, oh, aku tidak bisa. Hehehe. Wang Yihan melirik Suyu dengan kekanak-kanakan, lalu berkata kepada Meng Meng, kamu hebat sekali, kamu bisa berbahasa Inggris dengan sangat baik. Hehehe, kamu juga hebat, jawab Meng Meng dengan gembira. Saat mereka mengobrol, Wang Jiawen sibuk berpikir. Dari kata-kata Meng Meng, ia membayangkan serangkaian gambar. Meng Meng lahir di San Diego dan berusia kurang dari 4 tahun. Itu hampir 5 tahun yang lalu. Ia dan ibunya kembali ke Hong Kong untuk mencari Tuan Zhang. Apakah mereka berpisah? Apakah hubungan mereka retak? Apakah itu disebabkan oleh perseteruan antara orang kaya dan berkuasa? Tampaknya Tuan Zhang memiliki latar belakang yang mengesankan. Dia bukan orang biasa. Setelah ledakan paranoia, ia juga tidak bisa memahaminya. Ia hanya merasakan dan membayangkan beberapa hal secara kasar. Wang Jiawen tersenyum dan menggelengkan kepala, mengusir pikiran-pikiran itu dari benaknya. Ia sangat menghargai status Zhang Han di dalam hatinya. Di sisi lain, Zhao Feng duduk sendirian di meja makan. Setelah berpikir sejenak, ia membuka WeChat Liang Mengqi dan menenangkan diri, lalu berkata dengan lembut. Mengqi, kapan kamu akan datang? Bos sudah menyiapkan 4 ayam untuk makan malam nanti. Kita akan berpesta. Setelah mengirim pesan, Zhao Feng menatap layar ponsel dan menunggu. 1 menit, 2 menit. 5 menit kemudian, Liang Mengqi membalas dengan pesan suara. Hehe, ada daging. Kami sedang dalam perjalanan. Kami akan sampai sekitar 10 menit lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Mengqi, suaramu sangat merdu, kata Zhao Feng sambil tersenyum. Tidak ada masalah saat itu, jadi tubuh dan pikiran Zhao Feng benar-benar rileks. Dia sama sekali bukan orang yang dingin, dan dia telah mempertimbangkan kapan harus mengejar Liang Mengqi. Apa? Maksudmu suaraku yang biasa tidak merdu? Setelah mendengar kalimat ini, ekspresi Zhao Feng menegang. Ia segera menjawab, tidak, suaramu merdu di waktu-waktu biasa. Aku suka mendengarkan. Siapa peduli? Kali ini Liang Mengqi membalas dengan sebuah teks, dan ada emoji penghinaan di akhir. Zhao Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia merasa musim seminya akan segera tiba, tetapi tidak jelas apakah ia tipe Liang Mengqi atau bukan. Sementara Zhang Han sedang menyiapkan makan malam, di kantor pusat perusahaan Tang Zhan di distrik selatan Hong Kong. Lao Biao, Meng Wu, dan 2 orang penting lainnya berdiri di ruang konferensi. Mereka telah mengambil alih setengah dari aset tetap Tang Zhan. Malam ini, Lao Biao menatap ratusan orang di antara hadirin dan berkata dengan suara lantang. Seluruh distrik selatan adalah milik kita. Semua yang hadir di sini juga seorang tetua yang berjuang bersama kita. Aku akan menjamin kemakmuran kalian di masa depan. Uang, status, wanita cantik. Tak satu pun dari mereka akan hilang. Penonton bersorak silih berganti. Perasaan ini seperti berada di sebuah pesta. Bab 203 membenci diri sendiri karena tidak memiliki bayi. Nanti akan ada yang memberi tugas, kata Lao Biao lantang, Kuang Qi dari Jalan Liunan, Su Yong dari Jalan Sadong, dan Yue Di dari distrik Anhang adalah target kita saat ini. Berikutnya adalah Gu Chen dari distrik Liuhu. Setelah mengalahkannya, kita akan mencapai perhentian terakhir kita, Teluk Bulan Baru. Pada saat ini, Meng Wu, yang berdiri di samping, tertawa dan berkata, semua orang akan sibuk malam ini. Mungkin tangan orang-orang yang sudah lama tidak bertarung akan berkarat, kan? Semua orang boleh menikmati pesta nanti, tapi tidak boleh minum anggur.
Jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika aku menemukan orang yang berani minum. Tentu saja. Pria botak di sebelah Meng Wu bertepuk tangan dan berkata, kita tidak boleh minum malam ini, karena kita akan minum di pesta perayaan besok pagi. Ketika dia sedang berbicara, seorang laki-laki berlari masuk dari pintu samping dengan tergesa-gesa dan mendatangi orang-orang ini, sambil berkata dengan napas pendek. Kakak tertua, aku mendapat kabar bahwa Kuang Qi mendapatkan sejumlah senjata dan anak buahnya sedang menunggu di kediamannya. Aku khawatir dia ingin bersaing dengan kita. Yue Di, menurut selirnya, tampaknya siap melarikan diri, sementara Su Yong telah membawa banyak orang untuk menemukan Gu Chen. Jika mereka berdua bersekutu, mereka akan jauh lebih kuat. Oh. Lao Biao tersenyum penuh arti dan berkata, bahkan jika Raja Neraka datang hari ini, dia tidak akan bisa mengubah kenyataan. Mereka semua akan dibasmi. Meskipun mereka akan membasmi orang-orang ini, mereka tidak berniat menimbulkan masalah sebanyak yang terjadi di kediaman Tang San, karena mereka tidak akan mundur sepenuhnya. Tujuan utama mereka adalah menyatukan wilayah sambil menundukkan para pemimpin pemberontak lainnya dan melukai anggota kunci mereka. Selama insidennya tidak terlalu serius, akan mudah untuk menutupinya. Terlebih lagi, Lao Biao juga memberikan ruang gerak yang sebanding dengan semua pasukan di distrik selatan. Belum lagi persiapan perang yang sedang berlangsung di sini. Di sisi lain, di restoran Zhang Han. Zhang Han sudah mulai membuat sayap ayam kola. Sayap ayam kola adalah hidangan lezat yang terbuat dari sayap ayam dan kola sebagai bahan utamanya, bersama dengan anggur masak, bawang merah, jahe, kecap asin, garam, dan kaldu ayam sebagai bumbu. Sayap ayam kola memiliki rasa yang segar, warna yang cerah, tekstur yang lembut dan halus, serta rasa yang agak asin namun manis. Beberapa pengunjung mengatakan bahwa sayap ayam kola yang dibuat dari Pepsi akan lebih manis, sedangkan yang dibuat dari Coca-Cola akan agak manis. Zhang Han merebus sayap ayam dengan air selama 2 menit untuk menghilangkan kotorannya. Ia menuangkan air, menambahkan sedikit minyak, lalu memasukkan sayap ayam ke dalam panci. Setelah menggorengnya selama 1 menit, ia menuangkan sekaleng kola, menambahkan beberapa irisan jahe, beberapa bawang merah dengan sedikit kecap asin, dan kecap asin ke dalam air mendidih. Kemudian ia mengecilkan api dan mendidihkannya perlahan. Meskipun sayap ayamnya terbuat dari ayam kampung, memasaknya relatif mudah. Setelah mendidih selama kurang lebih 10 menit, kuahnya menjadi lebih kental. Saat itu, ia membuka tutup panci dan menambahkan sedikit bubuk pewangi surga. Setelah ditumis beberapa kali, hidangan sayap ayam kola yang lezat itu pun selesai dimasak. Sayap ayam kola adalah hidangan terakhir yang dimasak Zhang Han. Ia sudah selesai memasak terong dan mentimun rebus dengan saus bawang putih. Setelah makanan siap, Zhao Feng menyiapkan porsi besar setiap masakan dan membawanya ke meja bundar. Saat Liang Mengqi melihatnya, ia langsung berilusi bahwa Zhao Feng benar-benar pelayan di sini. Bagaimanapun, meninggalkan pasukan bawah tanah yang kacau itu baik baginya. Saat mereka hendak makan, Wang Jiawen dan Su Yu merasa sedikit malu lagi. Karena tuan rumah tidak berkata apa-apa, mereka jadi malu untuk berinisiatif makan. Lagi pula, ada aturan di restoran bahwa hanya 1 orang yang boleh menggunakan 1 kartu anggota. Jadi, jika mereka ingin menikmati hidangan, mereka harus mengantre di luar. Kedua orang dewasa ini, salah satunya adalah putra mantan menteri, keturunan sejati kaum elit Tiongkok, sementara yang lainnya adalah putri seorang kaya, yang pada dasarnya adalah generasi kedua yang kaya. Namun, mereka merasa sangat gelisah dan gelisah saat itu di restoran yang luasnya hanya sedikit lebih dari 100 meter persegi ini. Jika mereka memberitahu teman-teman mereka, sebagian besar teman mereka mungkin akan terkejut. Namun, berkat Wang Yihan, si gadis kecil gemuk, yang sudah mengenal Meng Meng, mereka malah mendapat beberapa keuntungan. Menyadari makan malam sudah siap, Meng Meng turun dari sofa. Melihat Wang Jiawen dan Su Yu masih diam, ia terkejut. Ia lalu menatap Zhang Han dan bertanya dengan nada kekanak-kanakan. Pak, baiklah, bolehkah Pak dan Ibu Yihan makan malam bersama kami? Tentu saja. Melihat mata Meng Meng yang besar dan berbinar, Zhang Han langsung mengangguk, tanda setuju. Setelah selesai berbicara, ia menatap Wang Jiawen dan berkata sambil tersenyum, kemarilah dan makan bersama kami. Oke, terima kasih.
Wang Jiawen merasa sedikit tersanjung saat ini dan segera berdiri untuk mengucapkan terima kasih. Meskipun baru 2 kali datang ke sini, Wang Jiawen juga terpengaruh secara tidak sadar dan menyadari dalam waktu singkat ini betapa bergengsinya makan di meja bundar itu. Bahkan, ia merasa lebih bersemangat saat itu dibandingkan saat diterima oleh bos besar di restoran berbintang Michelin terakhir kali. Terlebih lagi, tatapan iri dari mereka yang bukan anggota mengingatkannya bahwa makan di meja bundar adalah suatu kehormatan besar. Lebih penting lagi, mereka bisa menikmati hidangan lezat yang dimasak oleh sang bos. Meskipun mereka tidak memiliki kartu anggota, mereka tetap bisa menikmati hidangan lezat itu berkat putri mereka, yang memiliki hubungan baik dengan putri kecil restoran itu. Mereka hanya membenci diri mereka sendiri karena tidak memiliki anak. Yang lebih menarik adalah pasangan yang sedang makan di meja paling luar itu saling memandang. Mereka tadinya tidak ingin punya anak, tetapi kini mereka berhasrat untuk punya anak. Mereka tidak mampu membeli kartu anggota, tetapi mereka mampu menanggung biaya melahirkan seorang anak. Namun, itu hanya pikiran. Meskipun mudah untuk melahirkan anak, mereka akan dibesarkan di lingkungan yang kaya atau miskin. Karena mereka bersiap untuk membesarkan bayi mereka di lingkungan yang kaya, mereka berencana untuk berjuang selama 2 tahun lagi demi menabung. Saat Wang Jiawen duduk di meja makan, bersiap untuk makan, dia ragu-ragu, lalu menatap Zhang Han dan berkata, "Apakah Anda suka minum, Tuan Zhang?" "Ya." Zhang Han mengangguk. Zhang Han dulu suka minum anggur merah, dan ia sering mencicipi Remy Martin atau Lafite kemanapun ia pergi. Namun, selama 5 tahun ketika ia berada di titik terendah dalam hidupnya, Zhang Han lebih menyukai minuman keras Tiongkok daripada anggur merah, karena lebih memabukkan. Kemudian, setelah ia memasuki dunia kultivasi dan mencicipi nektar, ia menyadari bahwa itu adalah anggur asli. "Saya juga suka minum, tapi saya peminum sedang." Wang Jiawen mengambil sepotong ayam dan berkata sambil tersenyum, "Saya punya 2 botol Lafite edisi kolektor, yang diproduksi tahun 1982. Saya akan membawanya ke sini dan minum bersama Tuan Zhang lain kali." "Memem." Zhang Han mengangguk setuju sambil menggerutu dan berkata dengan santai, "Saya punya bir di sini." "Mau?" "Oke. Ayo minum." Mata Wang Jiawen berbinar. Umumnya, orang tidak akan terlibat dalam percakapan yang energi jika mereka makan dengan suasana formal. Namun, setelah minum anggur, orang cenderung berbicara lebih bebas, yang merupakan prinsip keterbukaan di meja makan. Seolah-olah para pebisnis perlu membicarakan perasaan mereka di meja makan terlebih dahulu jika mereka ingin menangani urusan atau mencari kerjasama. Setelah mereka mengobrol dengan sangat menarik, sisa bisnis akan berjalan lancar. Sebuah stasiun berita pernah mengatakan bahwa seseorang tanpa kualifikasi akademis akan tetap dihargai oleh manajemen senior perusahaan jika ia memiliki kemampuan minum yang baik, yang secara langsung akan meningkatkan statusnya. Ia hanya berperan sebagai orang yang bersulang dan menolak anggur di meja anggur. Sekali lagi, meskipun anggur itu baik, setiap orang harus minum secukupnya, karena minum terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan. Zhang Han pergi ke kulkas di dapur dan mengeluarkan 4 kaleng bir. Melihat gerakannya, Zhao Feng tak kuasa menahan diri untuk menatap Liang Mengqi, lalu bertanya, "Mengqi, kamu mau bir?" "Tidak, terima kasih." Liang Mengqi menggelengkan kepalanya. "Dia tidak mau minum, tapi aku ingin." "Zhao Feng, tolong minta bos untuk minum anggur juga," kata Yu Qingqing sambil makan daging. "Oke." Zhao Feng mengangguk, bangkit, dan bergegas menghampiri Zhang Han, lalu bertanya, "Bos, bolehkah kami minta anggur?" Zhao Feng tersenyum dan mengeluarkan 2 kaleng bir dari kulkas. Setelah Zhang Han kembali ke meja makan, Wang Jiawen langsung mengambil peralatan makannya, melirik Su Yu sambil tersenyum, dan berkata, "Saya akan pergi minum dengan Tuan Zhang." "Silakan saja, babi rakus." Su Yan menatapnya dengan marah. Wang Jiawen berjalan ke kursi di sebelah kanan Zhang Han, mengambil bir setelah duduk, lalu dengan cepat membuka satu dan memberikannya kepada Zhang Han sebagai tanda hormat. Setelah itu, ia membuka satu lagi untuk dirinya sendiri, bersulang dengan Zhang Han, dan berkata, "Tuan Zhang, terima kasih atas keramahan Anda." Kata-katanya membuat Zhang Han geli. Makan malam itu awalnya disiapkan untuk Meng Meng, jadi mengapa dia menjamu mereka? Namun, ia membiarkannya puas begitu saja. Zhang Han terkekeh dan meneguknya.
Hidangan buatan Tuan Zhang sungguh tak terlukiskan. Rasanya sungguh lezat. Wang Jiawen mengacungkan jempol sambil berbicara, lalu berkata sambil tersenyum, saya sudah beberapa kali mencicipi masakan Wang Long. Waktu itu, saya pikir itu sudah puncak memasak, tapi sekarang saya menyadari selalu ada yang lebih baik. Ya ampun, papaku memang yang terbaik. Meng Meng akhirnya menghabiskan sayap ayamnya dan sempat bicara. Dia bangga setiap kali seseorang memuji papanya. Meng Meng, cepat makan, sayap ayamnya enak sekali. Wang Yihan dengan mesra mengambil sayap ayam dan menyerahkannya pada Meng Meng. Saat melihatnya, Wang Jiawen tidak dapat menahan tawa. Makan malam berakhir dengan suasana bahagia. Setelah makan malam, Zhao Feng membersihkan restoran dan bersiap untuk pergi. Hari ini ia menyewa apartemen di gedung tinggi di lingkungan tak jauh dari restoran, jadi sangat nyaman baginya untuk bepergian pulang pergi. Sedangkan Wang Yihan, ia tetap di restoran bersama Meng Meng hingga hampir pukul 10. Setelah menyadari mertuanya agak mengantuk, Su Yu menatap Wang Yihan tanpa daya dan berkata, Yihan, kita pulang dulu. Bagaimana kalau mengunjungi Meng Meng lain kali? Tidak. Wang Yihan menjawab tanpa menoleh. Ekspresi Wang Jiawen sedikit menegang. Yihan, kakek nenekmu mengantuk. Kita berhenti main saja hari ini, ya. Kalau tidak, kakek nenekmu tidak akan mengajakmu lain kali. Wang Jiawen tersenyum dan berkata, tanpa sedikit pun keraguan di matanya. Aku tidak menikmati diriku sendiri, ayah yang menyebalkan. Wang Yihan mengepalkan tangannya, tampak sangat marah. Meng Meng cemberut di dekatnya dan takut mereka tidak akan membawa Wang Yihan ke sini, jadi dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan sangat enggan. Baiklah, Yihan, kamu harus pergi duluan, atau kamu tidak akan bisa datang lain kali. Tidak, kalau mereka tidak membawaku ke sini, aku akan datang sendiri, kata Wang Yihan dengan tegas. Melihat gerakannya yang indah, Wang Jiawen ingin tertawa sekaligus menangis. Namun, ia tetap merendahkan suaranya dan berkata dengan penuh wibawa bak seorang ayah, Wang Yihan, apa kau tidak patuh? Begitu ia mulai serius, Wang Yihan punya ide cemerlang. Ia mengatupkan mulutnya, mengerutkan wajahnya, dan hendak menangis. Bab 204 aksinya mulai berangin. Su Yu membujuknya dengan tergesa-gesa, mencoba segala cara. Setelah lebih dari 10 menit, ia membujuk Wang Yihan untuk melambaikan tangan pada Meng Meng dengan enggan. Meng Meng, aku harus pergi sekarang, aku akan menemuimu lain kali. Lain kali aku akan mengajakmu bermain dengan hei-hei besar dan hei-hei kecil. Papaku membangun surga untukku, kata Meng Meng sambil terkekeh. Benarkah? Kalau begitu aku akan datang lebih awal besok. Mata Wang Yihan berbinar. Setelah dia selesai berbicara, Wang Jiawen yang menggelengkan kepala sambil tersenyum, menggendongnya dan pergi. Dia punya jadwal padat besok, jadi bagaimana dia punya waktu untuk membawanya bermain ke sini. Setelah mereka pergi, Meng Meng juga merasa lelah. Dia berdiri di sofa dan mengulurkan tangan kecilnya ke arah Zhang Han. Ayah, aku ingin tidur. Aku datang. Zhang Han tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menggendong Meng Meng, lalu naik ke kamar tidur. Setelah mengganti baju tidur Meng Meng dengan baju tidur yang nyaman, putri kecil itu merangkak ke tempat tidur dan bergumam, ayo, papa, ceritakan sebuah kisah pada Meng Meng. Zhang Han menanggalkan pakaiannya, hanya mengenakan celana pendek boxer, dan pergi tidur, sementara Meng Meng bergerak dan membantingkan dirinya ke pelukan Zhang Han. Ia tak pernah menyadari betapa nyamannya bersandar di lengan kokoh sang ayah sampai ia bertemu papanya. Jauh lebih nyaman daripada tidur sendirian di ranjang kecil. Di mana aku berhenti terakhir kali? Aku mengerti. Aku berbicara tentang Raja Kurcaci. Konon, Raja Kurcaci sangat menyukai emas, perak, dan perhiasan. Dia pernah. Zhang Han mulai bercerita tentang kisah-kisah yang belum pernah didengar Meng Meng. Setelah mendengarkan selama beberapa menit, putri kecil itu pun tertidur sambil cemberut. Melihat postur tidurnya, Zhang Han menundukkan kepala, mencium lembut wajah mungil Meng Meng, lalu berbaring dan memejamkan mata. Jika orang dewasa berguling-guling atau menendang-nendangkan kaki saat tidur, maka anak-anak tidak boleh tidur di ranjang yang sama. Namun, Zhang Han tidak memiliki kebiasaan ini karena ia dapat mempertahankan postur yang sama hingga fajar. Saat ia berkultivasi sebelumnya, ada kalanya ia tidak bergerak selama beberapa tahun. Hong Kong di malam hari menyala dengan lampu yang memberinya pesona tersendiri.
Hong Kong mencakup area seluas 1.000 km persegi dan berpenduduk lebih dari 7 juta jiwa. Kepadatan penduduknya termasuk dalam 3 besar di dunia. Karena ritme kehidupan yang cepat di kota ini, masyarakat biasa hidup di bawah tekanan yang luar biasa. Setelah seharian bekerja, mereka kelelahan baik secara fisik maupun mental. Hanya pada malam hari mereka mendapatkan waktu untuk bersantai. Kota masih sangat ramai pada pukul 11 malam. Namun saat ini, di distrik selatan Pulau Selatan, serangkaian peristiwa sedang terjadi. Saat ini, puluhan orang berdiri di kediaman Kuang Qi, yang terletak di area villa Jalan Liunan. Mereka semua siap untuk pertempuran besar malam ini. Kuang Qi adalah orang jahat yang benar-benar membenci Lao Biao dan rekan-rekannya. Ia mengira mereka akan mengeroyoknya, jadi ia ingin memaksa mereka untuk bertarung langsung dengannya. Maka, ia siap bertempur. Selama mereka berani datang, ia berani bertarung. Tergantung apakah mereka berani mencoba dan menimbulkan masalah. Beranikah mereka? Kuang Qi sangat meremehkan mereka. Masalah dengan Tang Zhan belum berakhir dan masih ada dampaknya. Ia percaya bahwa meskipun ia memberi Lao Biao dan anak buahnya lebih banyak keberanian, mereka tetap tidak akan berani membuat keributan sebesar yang terjadi di kediaman Tang Zhan. Jadi, setelah menunggu beberapa jam tanpa mereka mengambil tindakan, Kuang Qi yakin Lao Biao sudah menyerah. Namun, ada sesuatu yang berubah pada pukul 11. Wih! Di depan pintu, beberapa sirene tiba-tiba berbunyi. Ini membuat semua orang ketakutan karena mereka semua tahu ada banyak barang selundupan di villa ini. Di bawah tatapan semua orang di halaman, sekitar selusin orang keluar dari beberapa mobil polisi dan menyerbu masuk dengan langkah yang kuat. Mereka dipimpin oleh seorang pria kurus berwajah muram. Namun, aura kuat merekalah yang sedikit membuat orang-orang di dalamnya takut. Lagi pula, tikus pada dasarnya takut pada kucing. Namun, beberapa orang tidak takut dan hanya mengerutkan kening pada orang-orang ini. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian mau rusuh? Tanya pria berwajah muram yang memimpin jalan itu dengan keras. Apa maksudmu dengan kerusuhan? Seorang pria berusia 30-an keluar dari kerumunan dan melangkah maju, lalu mencibir dan berkata, kita sedang berpesta di sini. Apa salahnya? Lagi pula itu bukan urusanmu. Baiklah, lebih baik kalian berpesta saja. Minggir. Kenapa kita harus keluar? Pria itu menatapnya dan berkata, apa yang ingin kau lakukan? Kakak tertuaku sedang rapat dan tidak punya waktu. Begitu ucapan itu terucap, kilatan dingin melintas di mata pria berwajah muram itu. Ia segera mengeluarkan pistol hitam dari pinggang bawahnya dengan tangan kanan dan mengarahkannya ke dahi pria itu tanpa berkata apa-apa. Berani menembak. Pria itu tampak tangguh di luar, tetapi sebenarnya dia agak pemalu. Namun saat berikutnya, bang! Pria berwajah muram itu menembaknya langsung di kepala. Lalu dengan dingin berkata, jangan buang waktuku dengan omong kosongmu. Setelah selesai berbicara, ia terus melangkah maju untuk masuk. Semua orang mundur 2 langkah dan memberi jalan bagi petugas itu karena ia berani menarik pelatuk. Setelah membuka pintu dan memasuki aula, ia mendapati sekelompok 7 atau 8 orang, dengan Kuang Qi sedang merokok di sofa. Ketika melihat petugas polisi masuk, ia mengerutkan kening. Haha. Kuang Qi mencibir, lalu berdiri, maju beberapa langkah, dan berkata, apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang memberimu izin ke sini? Kau memasuki properti pribadi tanpa izin. Apa kau punya surat perintah penggeledahan? Oh! Pria berwajah muram itu menyeringai dan mengangkat tangan kanannya. Bang! Bang! 2 tembakan dilepaskan di kaki Kuang Qi. Ia mencibir dan berkata, maaf, ini surat perintah penggeledahan. Setelah selesai berbicara, dia melirik ke arah sekelompok orang dengan dingin dan berteriak, bahwa tersangka ini pergi. Saat kata-kata itu terucap, yang lain maju berturut-turut untuk mengantarnya keluar rumah di bawah pengawasan ketat masyarakat. Setelah masuk ke dalam mobil polisi, Kuang Qi, yang sedang menahan sakit yang luar biasa, terkejut ketika melihat orang-orang ini melepas seragam mereka. Hatinya hancur berkeping-keping setelah melihat mereka mengganti mobil yang membawa mereka menjadi mobil piala emas setelah mereka berkendara beberapa lama. Kalian, bukan polisi, apa kalian tidak takut ketahuan? Kuang Qi gemetar. Ia tidak menyangka Lao Biao berani melakukan kejahatan yang begitu mengerikan. Dilihat dari tingkat fasilitas pemantauan saat ini, mereka akan ketahuan dalam beberapa menit. Namun, pria berwajah muram itu mencibir dan menjawab dengan sedikit nada meremehkan. Tentu saja kami takut, tapi, fasilitas pemantauan di ruas jalan ini sepertinya rusak. Mendengar kata-katanya, Kuang Qi menjadi pucat pasi. Di sisi lain,
di distrik Ansing, Yuedi menyamar dan pergi diam-diam melalui pintu belakang kompleks perumahan. Ia masuk ke dalam mobil Volkswagen hitam yang telah disiapkan dan bergegas menuju Bandara Internasional Hong Kong. Namun, setibanya di pinggiran kota, sebuah pesawat tanpa awak tiba-tiba menyalipnya dari belakang. Lebih dari selusin mobil sport mencegat mobil Yuedi. "Yuedi, ikut kami." Seorang pria berwajah panjang keluar dari mobil dan mencibir. Wajah Yuedi berubah drastis saat dia bertanya, "Bukankah kau salah satu anak buah Yehan?" Kedua bawahan Tang Zhan yang pernah memegang kekuasaan, keduanya ditangkap dengan mudah. Target terakhir mereka adalah area Guchen. Pukul 1 pagi. Perkelahian terjadi di banyak bar di bawah pengawasan Guchen. Meskipun tidak ada korban jiwa, bar-bar tersebut dihancurkan tanpa pandang bulu dan banyak bawahan Guchen yang dibawa ke rumah sakit. Dibandingkan dengan dua target lainnya, dia adalah target yang sulit ditembus, sehingga dia menjadi target utama mereka. Pertempuran itu berlangsung selama 2 jam, yang mempersempit zona aman Guchen. Meskipun ia bergabung dengan Su Yong, ia tetap terhimpit. "Saudara Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Saya baru saja menerima kabar bahwa Lao Biao dan rekan-rekannya telah membawa banyak orang ke sini," kata Su Yong dengan cemas sambil berdiri di kediaman Guchen. Bergabung dengan Guchen adalah satu-satunya harapannya, jadi dia bersedia menjadi bawahannya. Namun, dia tidak pernah menyangka Guchen pun akan gagal menghentikan Lao Biao dan anak buahnya. "Ah!" Guchen menghela napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, "Tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Kita hanya punya satu pilihan tersisa." "Apa?" tanya Su Yong ragu-ragu. "Ayo pergi ke Teluk Bulan Baru," kata Guchen dengan suara rendah. "Jika kita bergabung dengan Ah Hu dan kelompoknya, kita mungkin masih punya kesempatan." "Tidak ada pilihan lain," kata Su Yong, lalu mendesah. Mereka segera pergi dan membawa anak buahnya ke New Moon Bay untuk menemui Ah Hu dan yang lainnya di klub malam Feng Ming. Ah Hu dan anak buahnya masih bertahan karena mereka tahu malam ini akan sangat penting. Setelah Guchen gagal menghentikan mereka, target mereka selanjutnya adalah Ah Hu dan rekan-rekannya di Teluk Bulan Baru. Namun, setelah berkumpul bersama, ada ratusan orang di lobi di lantai pertama klub malam Feng Ming, yang meyakinkan banyak orang. Waktu berlalu dengan lambat dan sudah pukul 5 pagi. Lebih dari 20 mobil piala emas melaju ke pintu tepat sebelum fajar. "Mereka ada di sini." Semua orang di aula terkejut. Di bawah tatapan mereka, Lao Biao, Meng Wu, dan 5 orang lainnya keluar dari mobil dan masuk seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Apa yang akan mereka lakukan? Orang-orang sedikit tercengang. Mungkin mereka berpikir bahwa beberapa pria ini bisa menang melawan hampir 100 orang di aula. Namun, Lao Biao dan rekan-rekannya tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Setelah mereka memasuki aula, semua orang memberi jalan kepada mereka, memungkinkan ketujuh orang ini untuk mengakses Guchen dan rekan-rekannya tanpa hambatan. "Guchen, apakah ini garis pertahanan terakhirmu? Kupikir kau masih punya satu langkah terakhir, tapi, kau mengecewakanku," kata Lao Biao sambil mencibir. "Mengecewakanmu?" Guchen tertawa mengejek dan berkata, "Kenapa kau tidak bertarung langsung dengan kami?" "Tidak, tidak, tidak." Meng Wu menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, "Kita tidak bodoh. Semua orang akan menderita jika kita mulai bertarung dengan ratusan orang. Jadi, aku akan memberimu 2 pilihan. Pilihan pertama adalah menyerah. Jika kau menyerah, lewati saja dan beritahu aku pilihan berikutnya." Guchen menyela sambil mengerutkan kening. Pilihan pertama jelas bukan pilihan. Karena mereka adalah kelompok yang bermusuhan, menyerah berarti melepaskan satu-satunya kesempatan mereka untuk melawan. Pada saat ini, Lao Biao bertepuk tangan dan tertawa, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan memberimu pilihan kedua. Pertarungan 10 orang. Sekarang jam 5, jadi aku beri waktu 2 jam. Kita akan bertarung 10 orang di Gunung Wanan jam 7. Jika kau menang, aku tidak akan menginjakkan kaki di Teluk Bulan Baru. Jika kau kalah, kau harus keluar dari sini." "Oke." Pupil mata Guchen mengecil, lalu dia berkata, "Kita akan tiba tepat waktu, pukul 7. "Haha, bagus. Aku akan menunggumu. Kuharap kau bisa menunjukkan sesuatu yang mengesankan. Jangan bawa-bawa orang lemah." Lao Biao tertawa meremehkan dan berbalik untuk memimpin jalan. Setelah mereka pergi, Ah Hu, Su Yong, dan 5 orang lainnya memasang wajah muram. Salah satu dari mereka berkata, "Saudara Chen, kita tidak punya cukup petarung." Bab 205 minta kakak Feng untuk datang. Pertarungan 10 orang adalah pertarungan antara dua kelompok yang ingin melawan lawan mereka masing-masing. Setiap kelompok mengirimkan 10 orang untuk bergabung dalam pertarungan bebas. Secara umum, kedua kubu yang bertikai sama-sama kewalahan dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa begitu banyak orang mulai berkelahi dan menyebabkan peristiwa besar, akan sulit bagi mereka untuk menghentikannya. Oleh karena itu, perkelahian 3 orang, 5 orang,
dan 10 orang secara bertahap muncul. Di antara mereka, 10 pertarungan antar manusia memiliki tingkat kesulitan tertinggi. Pertama, sulit menemukan 10 ahli yang sangat kuat. Kedua, meskipun mereka tidak menggunakan senjata apapun selama pertempuran, kecelakaan selalu terjadi, dan nyawa mereka tidak dapat dijamin sama sekali. Karena Lao Biao dan rekan-rekannya berani bertarung dengan 10 orang, mereka pasti sudah menyiapkan 10 master dan memiliki banyak kepercayaan diri. Namun, mustahil bagi Gu Chen untuk menemukan cukup banyak master terampil. Kita tidak boleh menyerah. Aku ikut, kata Gu Chen dengan suara rendah. Keputusan sudah bulat, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah berjuang. Pada titik ini, Gu Chen tahu bahwa ia harus maju. Aku juga ikut, kata Ah Hu sambil mengerutkan kening. Aku ikut. Su Yong menarik napas dalam-dalam. Beberapa orang hebat melangkah maju hanya dalam beberapa menit, totalnya 6 orang, tetapi mereka masih kurang 4 orang. Kita kekurangan 4 orang. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Su Yong, diam-diam menggertakkan giginya. Mendengar kata-katanya, Gu Chen sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, ia melangkah ke arah salah satu anak buahnya. Ah Lang, bisakah kamu bergabung dengan kami? Tanya Gu Chen. Ah Lang memiliki tinggi 1,85 meter dan berat hampir 200 kg. Ia memiliki fisik yang baik dan jago bertarung. Gu Chen sebenarnya tidak ingin bertanya langsung dan mempersulitnya, tetapi ia tidak punya pilihan. Ah Lang tampak ragu dan tubuhnya sedikit gemetar karena perasaan campur aduk saat ia berkata dengan getir, "Maafkan aku, Kakak Chen. Aku benar-benar tidak bisa ikut dalam pertarungan 10 orang itu. Pacarku baru saja menerima lamaranku. Jika aku terlibat dalam pertempuran ini, bahkan jika aku tidak mati, aku mungkin akan terluka. Aku benar-benar tidak bisa melakukan itu. Maafkan aku, Kakak Chen." Ah Lang menundukkan kepalanya sambil berbicara. Dia begitu malu hingga matanya memerah. Tapi saat ini, semua orang mengerti dia. Pertarungan seperti ini sama sekali tidak mudah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gu Chen tersenyum lembut, lalu menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu akan segera punya istri. Bagus sekali. Mungkin aku bisa menghadiri pernikahanmu. Jangan merasa bersalah." Setelah itu, mata Gu Chen mengamati hampir 100 orang di sana, tetapi mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya. Ah! Gu Chen mendesah dalam hati, dengan perasaan samar bahwa mereka sudah kalah. "Hitung aku ikut." Tiba-tiba terdengar suara keras. Dari belakang kerumunan, seorang pria maju, tingginya 1,7 meter dan beratnya 120 kg. Ia begitu cemas hingga keringat dingin masih terlihat di dahinya. Jelas, ia sedang berjuang mati-matian. "Kakak Chen, kau menyelamatkan hidupku. Ikutlah aku dalam pertarungan ini." Pria itu menepuk dadanya sambil berbicara. "Kau..." Gu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Lupakan saja. Kau tidak cocok untuk pertempuran seperti ini. Kembali saja." Dia bisa menjatuhkan pria di depannya dengan satu pukulan, jadi tidak ada artinya baginya untuk bergabung. "Aku, Kakak Chen, percayalah. Aku bisa," kata pria itu dengan lantang. "Baiklah, kamu harus kembali. Jangan impulsif." Su Yong menghampiri dan menegurnya dengan ekspresi agak santai. Ia menatap Gu Chen dan berkata, "Kakak Chen, aku baru ingat kalau aku kenal 3 nelayan brilian yang tidak kalah hebat dariku. Aku akan bertanya apakah mereka bisa membantu." "Oh, bagus. Kita tinggal butuh satu lagi." Mata Gu Chen berbinar. Karena orang-orang itu tidak kalah kemampuannya dengan Su Yong, mereka pasti jagoan. Ah Hu datang saat itu dan berkata perlahan, "Kakak Chen, aku punya saran untuk orang terakhir. Bagaimana kalau kita meminta Kakak Feng untuk datang membantu kita?" "Zhao Feng." Begitu kedua kata itu diucapkan, seluruh aula menjadi sunyi. Mereka masih ingat bahwa Zhao Feng telah menjatuhkan Kuang Xingtian dengan satu gerakan. Dia adalah petarung paling hebat di antara semua orang di sini. Jika Zhao Feng bergabung, peluangnya akan menguntungkan mereka. "Zhao Feng, Zhao Feng." Gu Chen menundukkan kepalanya dan berhenti sejenak, lalu berkata dengan ragu, "Tapi dia sudah pensiun. Jika kita memintanya untuk keluar dan membantu kita, dia akan mendapat masalah lagi. Agak. Kita, saudara-saudara, bisa membantunya melewati kesulitan," kata Ah Hu dengan penuh semangat. Dia berharap Zhao Feng akan memimpin mereka, jadi dia benar-benar ingin meminta Zhao Feng untuk keluar saat ini. Bahkan jika ini akan menyebabkan Kakak Feng dalam masalah di masa depan, dia akan dengan tegas mengikutinya. Gu Chen masih ragu-ragu. Dia sepenuhnya memahami pensiunnya Zhao Feng. Sekarang setelah dia pensiun, orang lain akan menganggap remeh gerakan tak terbatas mereka jika dia muncul kembali. Lagi pula, kehidupan damainya akan hancur. Namun, jika Zhao Feng ikut serta dalam pertempuran ini, Gu Chen hampir pasti menang, yang membuatnya tergoda. "Kakak Chen, jangan ragu.
Memangnya kenapa kalau kita menyeret kakak Feng ke dalam masalah? Kita pasti akan bangkit dengan cepat setelah berkembang dengan stabil selama beberapa waktu jika kita berhasil melewati kesulitan ini. Kita bisa memberikan kakak Feng kehidupan apapun yang dia inginkan saat itu. Bukankah lebih baik kalau kita bisa mengimpor barang? Su Yong agak tidak sabar. Ia melirik jam dan menyadari bahwa sudah pukul 6, jadi mereka tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Ia menatap Ah Hu dan berkata, telepon kakak Feng. Tanyakan apa yang ingin dia lakukan. Oke. Senyum Ah Hu mengembang di sudut bibir, nyaris tak terlihat. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya, lalu menghubungi Zhao Feng dan mengaktifkan speakerphone-nya. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Keheningan menyelimuti ruangan saat itu. Semua orang menahan napas saat suasana tegang menyelimuti ruangan. Mereka tidak tahu apakah kakak Feng akan setuju. Bahkan Ah Hu sedikit gugup, tapi tidak lama kemudian panggilan telepon tersambung. Hei, Ah Hu, kamu bangun pagi hari ini. Suara Zhao Feng terdengar dari ponsel. Kakak Feng, kata Ah Hu dengan suara agak gemetar, Lao Biao bertindak tadi malam. Di mana-mana kecuali di sini hancur. Sekarang, kakak Chen dan kakak Yong ada di kelab malam bersama kita. Lao Biao dan rekan-rekannya di sini hanya untuk memberi kita pilihan, pertarungan 10 orang. Aku, kakak Chen, kakak Yong, dan kakak Meng. 10 orang bertarung. Suara berat Zhao Feng terdengar. Bagaimana kau dan tetua Meng bisa terlibat? Apa kalian berdua tidak mengerti level kalian sendiri? Zhao Feng jelas-jelas sedang menegur mereka saat mengucapkan kalimat kedua, seolah-olah mengatakan bahwa mereka berdua sedang membual dan tidak tahu batas kemampuan mereka. Kami tidak dapat menemukan jalan keluar. Kami kekurangan orang dan hanya berhasil mengumpulkan 9 orang. Kakak Feng, aku. Ah Hu tidak dapat melanjutkan. Namun Zhao Feng jelas tahu apa maksudnya. Zhao Feng terdiam. Pada saat ini, jantung hampir 100 orang di tempat kejadian perlahan-lahan mulai berdetak lebih cepat. Mereka semua tahu dia akan membuat keputusan di saat berikutnya. Akhirnya, suara Zhao Feng terdengar melalui saluran telepon setelah 5 detik. Saya perlu bertanya kepada atasan saya, jadi tolong tunggu saya. Begitu selesai berbicara, Zhao Feng menutup telepon. Ia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengenakan mantelnya dan bergegas keluar dari kediaman utama. Butuh beberapa menit baginya untuk sampai di restoran. Setelah masuk, Zhao Feng berbisik, Tuan, apakah Anda sudah bangun? Tuan, apakah Anda di sini? Hei, siapa? Meng Meng berlari menuruni tangga saat itu. Setelah melihat Zhao Feng, Meng Meng mengulurkan tangan kecilnya dan melambaikan tangan, lalu berkata, kenapa kamu datang sepagi ini? Aku bangun pagi hari ini, jadi aku datang lebih awal. Meng Meng juga bangun pagi, jawab Zhao Feng sambil tersenyum. Meng Meng baru saja bangun. Matahari bersinar di pantatku yang mungil, kata Meng Meng sambil cemberut, lalu berlari ke sofa untuk menonton kartun. Saat itu, Zhang Han turun dari lantai 2. Melihatnya, Zhao Feng segera melangkah maju untuk menyambutnya dan berbisik. Tuan, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Ada apa? Tanya Zhang Han santai. Asosiasi Harmoni selamanya sedang kacau, dan mantan anak buah saya menghadapi kesulitan. Mereka perlu memenangkan pertempuran, tetapi mereka kekurangan 1 orang. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Han menyela, apakah kamu ingin bergabung dengan mereka? Mendengar kata-katanya, Zhao Feng membeku. Ia gagal memahami maksud Zhang Han dari ekspresinya. Akhirnya, setelah berpikir sejenak, ia menjawab, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Zhang Han menatapnya dari atas ke bawah, lalu terkekeh dan berkata dengan santai, pergilah kalau kau mau. Jangan ungkit-ungkit hal sepele seperti itu lagi. Selama kau tidak berbuat jahat, kau boleh berbuat apa saja. Oke. Terima kasih, bos. Mata Zhao Feng berbinar dan dia mengangguk berulang kali. Zhao Feng berbalik dan hendak pergi. Saat hendak keluar, Zhang Han berkata dengan acuh tak acuh. Kau muridku, jadi kau seharusnya tidak ragu-ragu dalam menangani masalah. Serang lawanmu dan jangan biarkan mereka memasuki pandanganku. Saya mengerti, Tuan. Zhao Feng berdiri dan mengangguk berat, lalu masuk ke mobilnya dan pergi. Di sisi lain, di lantai pertama klub malam Feng Ming, kekhawatiran setiap orang secara bertahap menyebabkan udara di ruangan terasa berat. Sudah 20 menit dan dia belum menelepon lagi. Mungkin kakak Feng tidak akan datang. Su Yong tersenyum kecut. Ia tidak menyangka harapan terakhir mereka akan hancur. Ah Hu menghela napas dan berkata, kakak Feng sudah pensiun, jadi wajar saja kalau dia tidak datang. Sudah jam 6.30. Kakak Chen, saatnya kita berangkat. Ya, sudah waktunya pergi, kata Gu Chen dengan suara rendah. Ia akan memiliki peluang menang jika Zhao Feng bergabung. Memikirkan pertarungan tanpa Zhao Feng membuat hatinya mencelos.
Ia menyadari kemungkinan besar ia akan terbunuh kali ini. Tepat saat mereka hendak berangkat, terjadi keributan besar di luar. Kakak Feng. Dia datang, itu Kakak Feng. Itu sangat hebat, Kakak Feng. Kerumunan itu mundur beberapa langkah di kedua sisi, membuat jalan selebar 3 meter untuknya, saat Zhao Feng berjalan memasuki ruangan sambil tersenyum. Secara bertahap, kerumunan itu semua meneriakkan 3 kata. Kakak Feng. Dia, telah datang. Gu Chen menghela napas lega, lalu menatap Zhao Feng dan menyeringai. Ah Hu, Su Yong, Penatua Meng, dan beberapa lainnya tertawa terbahak-bahak. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.